Halo sahabat JF, perkenalkan saya Vivi. Saya Esti. Kami dari The Japan Foundation Jakarta. Hari ini kami akan memperkenalkan salah satu kebudayaan Jepang yang kami yakin kalian pasti sudah sangat familiar dengan ini, yaitu bento. Jadi pada dasarnya bento itu apa sih? Bento itu sebenarnya adalah bekal makanan orang Jepang seperti kita biasanya. Isinya itu bisa nasi, lauk pauk, sayuran, dan lain-lain. Nah, bento sendiri itu bisa untuk bekal makan siang, bekal makan malam, dan bisa juga dipakai untuk piknik gitu. Nah, kalau di Jepang itu biasanya bento dibuat untuk porsi satu orang, tapi biasanya juga bisa dibuat banyak kalau itu untuk tujuan piknik. Nah, kalau di Jepang itu bento juga dijual di minimarket atau swalayan. Jadi kita misalkan kalau kita sibuk nggak bisa bikin bento di rumah, kita bisa beli di minimarket. Jadi bento itu udah ada satu paket nasi, lauk pauk, sayuran, dan biasanya juga udah ada alat makannya. Jadi kita tinggal beli terus bisa dimakan di kantor atau di tempat kerja. Oh ya, aku juga sering dengar tuh. Jadi kalau kita lihat di drama, di kehidupan sehari-hari orang Jepang, seorang istri atau ibu rumah tangga kan biasa nyiapin bento untuk anaknya, untuk suaminya. Jadi rupanya di Jepang, ibu rumah tangga dan istri itu dianggap perlu untuk punya keterampilan menyiapkan bento. Walaupun ya sebetulnya seperti kamu bilang tadi, bento ada di mana-mana. Nah, sahabat JF, setelah mendengar tadi penjelasan tentang bento, sekarang kita akan sedikit menjelaskan tentang sejarah bento itu sendiri. Nah, Kak Vivi, bento ini pada zaman Kamakura dulu, itu orang-orang Jepang itu mengenal makanan praktis yang terbuat dari nasi yang dikeringkan. Nah, nasi yang dikeringkan ini disebut dengan hoshii. Hoshii ini kemudian dibawa dalam tas kecil, kemudian dibawa oleh orang-orang Jepang saat bepergian. Nah, cara makannya, hoshii ini biasanya langsung dimakan atau direbus dengan air dulu. Nah, kemudian setelah zaman Azuchi Momoyama, itu orang-orang Jepang sudah melakukan kegiatan di luar atau sering makan di luar, misalnya pada saat hanami atau upacara minum teh. Nah, mulai dari sini bento ini itu mulai terkenal dan meluas di Jepang gitu. Dikenal sebagai makanan praktis yang bisa dibawa saat mereka makan di luar. Nah, selanjutnya di zaman Edo, masyarakat Jepang mulai mengenal yang namanya koshi bento. Jadi koshi bento ini bento nasi kepal, biasanya nasi kepal dibungkus dengan daun bambu, kemudian dikemas dalam kotak anyaman bambu yang diikatkan di pinggang. Jadi mereka bawa bepergian itu dikaitkan di pinggang mereka. Nah, di Jepang sendiri bento ini ada cukup banyak jenisnya ya. Salah satunya misalnya namanya shokado bento. Jadi shokado bento ini dihidangkan dalam kotak kayu mewah, bisa ditutup dengan rapat dan ada sekat 4 ruang di dalamnya. Nah, pada umumnya ukuran kotak kayunya ini lebih besar. Kemudian isinya lengkap dari yang nasi, lauk pauk, makanan yang rebusan dan gorengan, sampai supnya juga ada. Nah, terus ada juga yang disebut dengan kamameshi bento. Nah, bedanya dengan bento yang sebelumnya, bento ini wadahnya berasal dari periuk tanah liat gitu. Terus ada juga itu makunouchi bento. Kalau ini bento tradisional yang berisi lauk pauk. Kalau yang makunouchi bento ini kayaknya gampang ya ditemukan di restoran-restoran Jepang di Indonesia juga. Jadi lauk dan sayurnya tuh beragam gitu ya, kayaknya komplit sekali. Terus ada satu lagi itu noribeng bento. Nah, bento ini berisi nasi yang ditutup dengan di atasnya ditutup dengan nori yang sudah dicelupkan ke dalam kecap asin. Nah, selanjutnya ini ada ekibeng. Kalau ekibeng itu sesuai namanya, eki itu apa Kak? Stasiun. Nah, kalau bento. Nah, jadi ekibeng ini artinya bisa bento atau bekal makanan yang hanya dijual di sekitar stasiun. Jadi kalau misalkan lagi pergi ke stasiun, di dekat stasiun pasti ada banyak toko yang menjual bento ini. Nah, biasanya orang-orang yang akan bepergian dalam jarak jauh pasti membeli ekibeng ini untuk dimakan di jalan. Nah, kalau dari segi bentuknya nih, ada juga yang namanya hinomaru bento.
Wow. Jadi nasinya di tengah-tengahnya dikasih umeboshi warna merah, jadi seperti bendera Jepang baru. Atau ada juga Kiara Bank, sesuai judul ya, Kiara. Jadi itu yang kita sering lihat di internet, bento anak-anak dibentuk lucu banget seperti karakter mungkin kayak anime. Gini ya, Kak? Yang lucu-lucu ini ya. Iya, itu Kiara Bank. Jadi memang sengaja orang tua di Jepang membuat Kiara Bank itu agar anak-anaknya punya nafsu makan karena melihat yang lucu-lucu ini. Pasti kamu udah pernah belum bikin bento yang ala Jepang kayak gitu? Kalau bento ala Jepang sih belum ya. Saya biasanya pakai bekal ala Indonesia. Gimana kalau kita challenge nih berdua bikin bento ala Jepang buat bekal makan siang di kantor, mumpung lagi masa-masa pandemi seperti ini kan, kita lebih aman bawa bekal dari rumah ya. Wah, boleh tuh. Ya, ikimasho. Ini hasil challenge kita bikin bento hari ini. Nah, kalau nggak salah nih di Call You Space Japan Foundation kita punya kan buku-buku inspirasi bento. Ada banyak pastinya di Call You Space ini, buku tentang kebudayaan Jepang tuh banyak, khususnya tentang makanan dan bento. Nah, contohnya kayak nih. Nah, ini judulnya ada Yam Bento Box. Nah, di sini ada bento-bento atau bentuk-bentuk bento yang lucu-lucu. Ini lebih ke Kiara Bank kali ya, karena dia bentuknya lucu dan tujuannya itu untuk membangkitkan selera atau nafsu makan anak-anak. Jadi dibikinnya lucu-lucu. Nah, di sini jangan khawatir kalau nggak bisa bahasa Jepang karena bukunya pakai bahasa Inggris dan gampang banget dimengerti gitu. Jadi nanti kalau misalkan Call You Space sudah buka, sahabat ya bisa berkunjung ke sini untuk baca-baca buku seperti ini. Selain itu ada buku apa lagi nih? Buku di Call You Space itu beragam. Di sini ada buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, dan buku bahasa Jepang, dan semuanya tentang Jepang ya. Jadi kalau yang penasaran ingin belajar tentang kebudayaan Jepang atau ingin tahu lebih banyak tentang Jepang, itu bisa ke sini untuk baca-baca buku di sini. Pokoknya semuanya lengkap ada di sini. Nah, berhubung kita masih menjalani pembatasan sosial ya, karena kan pandemi ini belum berakhir. Jadi kami dari Japan Foundation Jakarta mengajak teman-teman semua untuk membuat bento kalian, versi kalian sendiri untuk dibawa bekal ke kantor. Yang buat yang masih harus menjalani pekerjaan di kantor, nah kalian bisa upload bento hasil dekorasi kalian. Nggak harus yang bagus-bagus banget, tapi kami pengen tahu gimana usaha kalian dan kreativitas kalian dalam membuat bento ala Jepang. Silahkan di-upload di Instagram atau Instastory, mention kami @jf_jakarta. Kami akan memilih bento-bento terbaik atau yang paling menarik ya untuk dijadikan inspirasi, dan karya terpilih akan dapat hadiah dari kami. Wah. Ya, teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video kebudayaan kali ini. Semoga kami
bisa memberikan inspirasi untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, semoga kita segera bisa kumpul lagi di College Space Japan Foundation ya. Ya.